Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Khairan Natif dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, kelas praktikum B dengan 3 digit NIM terakhir 036. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi praktikum sistem embedded. Pertama ada GPIO dan Digital I/O. GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin-pin pada microcontroller yang dapat dikonfigurasikan sebagai input untuk membaca sinyal luar atau output yang mengeluarkan sinyal. Setiap pin memiliki register kontrol yang mengatur arah dan nilainya. Mode konfigurasi utama yaitu output, pin mengeluarkan tegangan high 3,3 volt atau 5 volt atau low 0 volt untuk mengendalikan LED, relay, buzzer, dan lain-lain. Lalu ada input, pin membaca logika dari tombol, sensor, atau perangkat luar. Dapat dilengkapi pull up atau pull down resistor internal. Lalu ada input analog, membaca tegangan kontinu digunakan bersama ADC. Lalu selanjutnya ada interrupt dan timer. Interrupt adalah mekanisme di mana CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian mendesak atau event, lalu kembali lagi. Ini lebih efisien dibanding polling atau terus-menerus mengecek kondisi. Lalu timer adalah periferal yang mencacah pulsa clock secara independen. Digunakan untuk menghasilkan delay presisi tanpa memblokir CPU, mengeksekusi fungsi secara periodik, misal tiap 1 milisecond, lalu mengukur durasi sinyal, input capture atau membuat sinyal PWM. Lalu selanjutnya komunikasi serial atau UART. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat menggunakan jalur TX atau transmit dan RX atau receive. Pin TX pada satu perangkat harus dihubungkan ke RX perangkat lain. Begitu juga RX dihubungkan ke TX agar data dapat saling diterima. Serial monitor digunakan untuk melihat data hasil sensor atau debug program. Kecepatan pengiriman data diatur menggunakan baud rate seperti 9600 atau 115200. Lalu selanjutnya ada ADC, Analog to Digital Converter. ADC mengubah tegangan analog dari dunia nyata, misalnya output sensor suhu, cahaya, atau tekanan, menjadi nilai digital yang dapat diproses microcontroller. Resolusi ADC menentukan seberapa halus pembagian nilainya. Rumus konversi ADC adalah nilai digital sama dengan Vin dibagi Vref dikali N. Vin sama dengan tegangan input sensor, Vref sama dengan tegangan referensi, yaitu 3,3 atau 5 volt, lalu N adalah jumlah resolusi bit, misal 12 bit, atau 4096. Lalu selanjutnya ada DAC dan PWM. DAC atau Digital to Analog Converter mengubah nilai digital kembali menjadi tegangan analog. Digunakan untuk membangkitkan sinyal audio, waveform, atau tegangan kontrol. Rumus output DAC adalah Vout sama dengan data digital dibagi resolusi maksimum dikali Vref. Lalu selanjutnya ada PWM atau Pulse Width Modulation. PWM ini mensimulasikan tegangan analog dengan cara mengatur lebar pulsa high dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, maka LED akan semakin terang atau motor berputar lebih cepat. Rumus PWM itu duty cycle dengan satuan persen sama dengan ton dibagi periode dikali 100%. Ton sama dengan waktu sinyal dalam kondisi high. Lalu periode adalah total waktu siklus PWM. Lalu selanjutnya adalah FreeRTOS task. FreeRTOS adalah real-time operating system ringan untuk microcontroller. Ia memungkinkan beberapa task atau tugas berjalan seolah-olah bersamaan melalui mekanisme scheduling atau penjadwalan. Setiap task memiliki fungsi dan prioritas masing-masing. Misalnya, satu task membaca sensor dan task lain mengontrol display. Scheduler pada FreeRTOS akan mengatur kapan setiap task dijalankan. Konsep ini membuat sistem embedded menjadi lebih efisien dan responsif. Lalu selanjutnya ada I2C sensor. I2C atau Inter-Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan hanya dua jalur, yaitu SDA atau System Data Acquisition dan SCL atau clock. Satu master dapat berkomunikasi dengan banyak slave menggunakan sistem pengalamatan 7 bit. Cara kerja, master mengatur komunikasi dan mengirim sinyal clock melalui pin SCL. Lalu kemudian data dikirim dan diterima melalui jalur SDA. Lalu setiap sensor memiliki alamat unik, misalnya 0x27 atau 0x3C, sehingga banyak perangkat bisa terhubung dalam satu jalur tanpa tertukar. Lalu selanjutnya ada SPI atau Serial Peripheral Interface.
SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron full duplex, kirim dan terima bersamaan menggunakan 4 jalur, MOSI atau master out slave in, MISO master in slave out, SCLK atau system clock, dan CS atau chip select per slave. MOSI digunakan untuk mengirim data dari master ke slave, sedangkan MISO untuk menerima data dari slave ke master. SCK berfungsi sebagai sinyal clock, dan CS digunakan untuk memilih perangkat yang aktif. SPI cocok digunakan pada TFT display, SD card, dan perangkat yang membutuhkan transfer data cepat. Lalu selanjutnya ada Free RTOS middle. Pada level menengah Free RTOS, tas-tas perlu saling berkomunikasi dan berbagi resource dengan aman, maka digunakan fitur sinkronisasi seperti queue, semapur, dan mutex. Queue atau antre digunakan untuk mengirimkan data antar tas secara thread safe. Tas pengirim menulis ke queue, tas penerima membaca. Queue ini bersifat FIFO. Lalu ada semapur. Semapur digunakan untuk sinkronisasi antar tas atau sebagai penanda bahwa suatu event telah terjadi sehingga tas dapat dijalankan dengan aman dan teratur. Lalu mutex atau mutual exclusion, mencegah dua tas mengakses resource yang sama secara bersamaan. Lalu selanjutnya adalah Free RTOS Advance. Pada level lanjut, Free RTOS membahas pengaturan task yang lebih kompleks seperti software timer, event group, task notification, dan manajemen memori. Software timer digunakan untuk menjalankan fungsi secara otomatis berdasarkan waktu tertentu tanpa mengganggu task utama. Event group digunakan untuk mengatur beberapa kondisi atau event sekaligus dalam satu proses. Lalu task notification digunakan sebagai komunikasi ringan dan cepat antar task. Lalu manajemen memori digunakan untuk mengatur penggunaan RAM agar sistem lebih efisien dan tidak mudah crash. Kesimpulannya, materi praktikum sistem embedded membahas dasar pengendalian input-output, komunikasi data, pengolahan sinyal analog, hingga multitasking menggunakan Free RTOS. Setiap modul saling berkaitan untuk membangun sistem embedded yang efisien, responsif, dan mampu bekerja secara real time. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.